everyone, how's everything? Hope everyone's doing well and staying safe. Let me share several things to you. Learning English, tips, and random thoughts. Happy watching! Hello everyone! Have you heard some stories or fairy tales when you were a child? Apakah ketika kalian kecil sering mendengarkan dongeng atau cerita? When I was child, I liked many fairy tales such as Cinderella, Beauty and the Beast, and then Rapunzel and other stories. And now we are going to learn narrative text. Apa hubungannya narrative text dengan dongeng-dongeng tadi? Well, today we are going to learn several things. Kita akan mempelajari beberapa hal. The first one is definition and social function, pengertian dan fungsi dari naratif teks. Dan yang kedua ada generic structure atau struktur dari teks naratif. Dan yang ketiga ada language features, unsur kebahasaan. Dan yang terakhir, I will give you an example of fairy tales. For definition, narrative text is a story with complication or problematic event and it tries to find the resolution to solve the problem. Jadi naratif teks tersebut adalah sebuah cerita atau dongeng yang mengandung permasalahan, lalu penyelesaian masalah, dan akhir cerita. Untuk social function atau purpose, tujuan dari dibuatnya naratif text is to amuse or to entertain the reader. Amuse dan entertain itu artinya menghibur. Menghibur pembaca atau pendengar. Next, for generic structure atau struktur dari naratif text. The first one is orientation. Orientation ini adalah untuk mengenalkan beberapa karakter, latar waktu, dan latar tempat. Second one is complication. Di bagian ini muncul permasalahan. The third one is resolution. Nah, untuk di bagian resolution ini, ketika ada muncul masalah dan mencapai klimaks, setelah itu akan muncul solusi untuk mengatasi konflik atau permasalahan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah reorientation. Ini optional, bisa ada atau tidak. Tapi kebanyakan dongeng tidak menyajikan reorientation. Apa sih reorientation tersebut? Reorientation tersebut adalah ketika si penulis membubuhkan amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Tapi kebanyakan dongeng tidak terdapat reorientation. Artinya pembaca harus menyimpulkan sendiri. Apa sih amanat dari cerita tersebut? Untuk mengingatnya, I will give you 3D key atau kunci 3 dimensi. Ada on, com, rere. On, com, rere stand for on, orientation, com, complication, re, resolution, dan re yang terakhir adalah reorientation. Jadi kita bisa singkat oncom rere. Ketika ditanya oncom rere apa? Generic structure dari narrative text, orientation, complication, resolution, dan reorientation. Language feature atau unsur kebahasaan. Untuk unsur kebahasaannya, the first one is past tense. Di narrative text itu menggunakan past tense atau kalimat lampau. Di mana cirinya biasanya ada verb 2 atau verb to seperti kill, drunk, lalu ada to be, was, dan were, yakni to be dari past tense. Lalu ada say dan lain-lain. Pokoknya dia menggunakan verb kedua dan ada to be, was, dan were. Next ada adverb of time atau keterangan waktu. Cirinya adalah ada once upon a time. Biasanya dalam sebuah cerita diawali dengan once upon a time, pada zaman dahulu kala atau pada dahulu kala. Lalu ada many years ago, bertahun-tahun yang lalu. Lalu ada one day, suatu hari, dan yang lainnya. Jadi ada ciri waktu yang menggambarkan bahwa itu ceritanya sudah terjadi atau sudah lewat. Ada juga time conjunction atau penghubung waktu seperti then, lalu ada when, ketika, suddenly, tiba-tiba, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ada action verb atau kata kerja yang mengandung aksi. Contohnya seperti berlari, menembak, shouted, seperti berteriak, cried, menangis, killed, membunuh, said, berkata, dan lain-lain. Yang terakhir ada direct speech, yakni ada kalimat langsung seolah-olah tokoh-tokoh dalam sebuah dongeng tersebut sedang saling berbicara atau mengobrol. I will kill you, said the lion. Artinya, saya akan membunuhmu, kata si lion. Kita masuk ke example atau contoh ceritanya. Actually, naratif teks itu banyak genre-nya seperti fable. Fable itu dongeng yang mengkisahkan tokohnya itu hewan. Contohnya kayak
lion and crocodile, atau misalnya kancil dan buaya, dan lain-lain. Lalu ada juga legend seperti legenda yang menceritakan asal-usul sebuah tempat, for example Tangkuban Perahu dan lain-lain. Dan kita akan fokus ke fairy tales atau dongeng-dongeng, biasanya tentang kerajaan atau misalnya cerita rakyat dan lain-lain. Ini ada sebuah dongeng berjudul Princess Rose and the Golden Bird. Have you ever heard the stories? Apakah kalian pernah mendengarkan dongengnya? Well, kita mulai dari orientation atau pengenalan tokoh, latar tempat, dan latar waktu. Once upon a time, there lived a beautiful princess named Rose. Katanya pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang putri cantik bernama Rose. She had long, wavy, and shiny golden red hair. Katanya dia itu mempunyai rambut yang bergelombang, berwarna merah keemasan yang berkilau. She was named perfectly as she loved and adored the roses. Katanya dia itu dinamai dengan secara sempurna sebagaimana dia itu sangat mencintai dan mengagumi bunga mawar. Makanya namanya Rose. She had one glowing golden bird who will visit her in the evening. Dia itu mempunyai hewan peliharaan, burung berwarna emas yang akan mengunjunginya setiap malam. The princess and the golden bird will sing mesmerizing song. Katanya si princess ini dan golden birdnya itu akan menyanyikan sebuah lagu yang menawar. Where all people in the kingdom peacefully sleep with sweet dream. Jadi ketika mereka bernyanyi, orang-orang yang ada di sekitar kerajaan tersebut akan tertidur dan bermimpi indah. The bird will begin making the sound, singing the beautiful hair of the princess and she will join with the bird. Jadi ketika si burung itu datang, dia akan sambil menikmati rambut dari si princess yang indah, lalu dia akan bernyanyi dan princess tersebut bergabung untuk bernyanyi. Both of them used to sing lullaby to make people sleep and keep singing the lullabies until sunrise. Lullaby ini adalah lagu penghantar tidur. Jadi si princess dan si bird tersebut akan menyanyikan sebuah pengantar tidur sampai rakyatnya tersebut tidur nyenyak dan mimpi indah sampai sunrise atau sampai mataharinya terbit lagi. Itu adalah orientation. Di sini kita bisa mengetahui siapa saja tokohnya. Di sini ada princess, ada juga golden bird, terus ada juga rakyatnya ya. Next kita masuk ke complication, di mana munculnya masalah. While people live peacefully, ketika orang atau rakyat-rakyatnya tinggal dengan damai, a weak witch came to know about the golden bird and the hair color of the princess Rose. Katanya datanglah seorang penyihir yang licik yang ingin mengetahui tentang rambut dari si princess dan si burungnya tersebut. She cursed the princess and her hair turned ugly black. Nah, ketika si witch-nya datang, penyihirnya datang, dia mengutuk si princess, rambutnya berubah menjadi hitam yang lusuh dan jelek. As usual, the bird started singing, seeing the black hair of the princess, and she continued. Jadi tidak ada yang berubah. Si burungnya tetap datang meskipun dia melihat rambutnya berbeda dengan sebelumnya. Lalu dia tetap bernyanyi dan si princess pun ikut bernyanyi. While people fell asleep, none of them had sweet dreams. Tapi ketika rakyat semuanya tertidur, tidak ada satupun yang bermimpi indah. Rather they were terrible and fearfully, malah mereka mimpi buruk dan menakutkan. Princess heard about the nightmare dreams and was so worried. Katanya si princess tersebut mendengarlah cerita selentingan-selentingan bahwa rakyat tersebut memiliki mimpi buruk. Next, ada resolution. Di resolution ini akhirnya muncul sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan sebelumnya. She asked the golden bird what she should do to turn her hair red. Katanya si princess tersebut bertanya kepada burung, gimana ya caranya agar rambutnya berubah menjadi warna merah kembali. The bird asked her to dip her hair in rose water and she did. Jadi katanya, kata burung itu, udah rambut kamu celupin aja ke air mawar. Surprisingly, dengan mengejutkan, the hair turned beautiful red with the usual glow.
dan rambutnya tersebut berubah lagi menjadi rambut yang sangat indah seperti sedia kala. Undoubtedly, niscaya atau percaya tidak percaya, everyone fell asleep hearing the lullaby and had sweet dream. Akhirnya rakyat tersebut dapat tidur dan mimpi indah kembali. Nah, di sini ada resolution, di mana solusinya tersebut yang dikatakan oleh si Golden Bird, yakni untuk mencelupkan rambutnya ke dalam air mawar. That's all for today. Thank you very much. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. See you.